Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pada kesempatan pagi hari ini di dalam ibadah kita khususkan di dalam hati dan di dalam perkataan kita mengaku bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. 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 Jemaat dimohon duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita beribadah karena di pagi hari ini hari Minggu dan kita harus menyempatkan diri, baik kita yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah mengikuti secara daring. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan, kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 10, bait yang kelima, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Pagi ini kita akan mendengarkan dan membaca hukum kasih yang terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 dan 8 yang demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa sebagian kita ini sejak dari kecil sudah mengenal Allah, baik itu melalui orang tua kita, melalui persekutuan kita di sekolah minggu dulu, atau melalui khotbah-khotbah dan yang lain-lain. Namun yang kita pertanyakan pada saat ini adalah, sudahkah kita benar-benar mengenal Allah? Karena dikatakan di sana di ayat ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oleh karena itu, panggilan sebagai orang percaya, bagaimana kita mengenal Allah? Karena dengan mengenal Allah, maka secara otomatis kita akan mengenal apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi karena Allah adalah Maha Kasih.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah Maha Kasih yang mengampuni, Allah yang pasti menerima setiap kita yang datang kepadanya dalam penyesalan. Marilah kita ungkapkan rasa penyesalan kita dengan kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 40. Kita akan menyanyikan bait yang pertama. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang tak bercela, Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberikan kita berita anugerah. Berita anugerah terambil dari kitab 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7 yang demikian. Namun sebelumnya saya mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa hikmat yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus adalah hikmat yang bukan dari dunia, tetapi hikmat dari Allah yang penuh dengan rahasia yang hanya dapat dipahami dengan mata iman. Pagi ini Rasul Paulus juga ingin agar kita bersedia menerima hikmat sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hal ini bisa tergenapi jika kita sungguh-sungguh berupaya dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima berita anugerah dan pada saat ini juga kita akan menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil dari kitab Ayub 28 ayatnya yang ke-28 yang demikian. Tetapi kepada manusia ia, yaitu Tuhan, berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan ialah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Esensi hikmat adalah takut akan Tuhan, karena Tuhanlah sang sumber hikmat itu sendiri. Kepada kita Tuhan memberikan kita akal budi, maka kita diajak menjalani hidup baru yang menjauhi segala kejahatan dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sanggupi Bapak Ibu, perintah Tuhan itu melalui pernyataan kita di dalam nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 396 bait yang pertama, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku,
dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon agar Sang Roh Kudus menuntun, menerangi hati kita, agar kita boleh menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang bersemayam di kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu di dalam doa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersyukur juga atas penyertaan Tuhan hingga saat ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman datang dalam ibadah minggu. Baik kami yang hadir di gereja ini Tuhan, maupun kami yang mengikuti ibadah secara daring di rumah kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan, agar hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, marilah Tuhan bersabdalah kepada kami, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja Satu Raja-Raja ayatnya yang 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5 hingga ke-15. 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-5 hingga ke-15 yang demikian akan saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berfirmanlah kepada hamba-Mu ini hati yang, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapa yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan,
sehingga panjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikian pembacaan Alkitab kita yang berbahagia, kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan di dalam hati kita, dan yang terlebih melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema khotbah kita adalah bersuka oleh karena hikmat yang diberikan Tuhan. Ya, bersuka itu artinya kita gembira, hati kita senang, karena kita menerima hikmat dari Tuhan. Nah, nats yang akan kita renungkan mendasari khotbah kita adalah di dalam nats yang ke-12, ayat yang ke-12, yang demikian, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan perintahmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Wah, ini Salomo ini luar biasa, Bapak Ibu. Jadi Salomo ini adalah anak Daud yang meneruskan pemerintahannya di Israel setelah Daud tua. Namun pada saat Salomo ini dinobatkan sebagai raja, usianya masih sangat-sangat muda, sangat muda. Dan Salomo ini dengan kerendahan hati mengaku di hadapan Tuhan bahwa dirinya itu tidak punya pengalaman apa-apa. Aku ini tidak mengerti Tuhan bagaimana harus memimpin bangsa yang sebesar ini. Kerendahan hati Salomo itu yang sungguh pantas kita teladani. Tidak ada rasa kesombongan di dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat waktu saya masih kecil. Ini saya sedikit cerita saja. Dulu sekolah itu tahun ajarannya tidak seperti sekarang ini. Sekarang di bulan Juli atau Juni ya. Kalau dulu sesuai tahun, jadi Desember, Januari ada kenaikan. Nah, pada saat itu saya juga masih sangat muda. Usia saya sekitar 13 tahun karena saya duduk di kelas 6 SD. Nah, pada saat itu malam hari saya belajar karena mendekati ujian akhir. Nah, pada saat saya belajar tiba-tiba orang tua saya, bapak saya datang sambil membawa koran, duduk di sebelah saya, kemudian meletakkan korannya kembali dan bertanya, mau ujian ya nak? Nggih Pak, saya tuh dulu sama bapak tuh boso melipir. Jadi seperti apa ya, kalau di keraton itu bahasanya ya seperti itu. Nggih Pak. Gelem ora nek kowe sok ben lulus tak paringi hadiah. Wah nggih, remen saestu. Remen saestu Bapak. Mboten ngapusi nggih.
itu tidak memiliki hikmat. Bapak Ibu ingat ya, pada tahun Perang Dunia Kedua, Amerika Sekutu bersama Britania Raya, mereka melakukan pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Dia pandai, orang-orang itu pandai membuat bom atom yang memiliki hulu ledak yang luar biasa. Tetapi apakah mereka itu berhikmat? Menggunakan kepandaiannya untuk memusnahkan banyak orang. Hiroshima diluluh lantakkan tahun 45. Tanggal berapa Bapak Ibu ada yang ingat? Tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian Nagasaki 3 hari kemudian, tanggal 9 Agustus 1945. Blum. Ya, luluh lantak 2 kota itu. Berapa korbannya Bapak Ibu? Pada saat itu diperkirakan lebih dari 149.000 orang meninggal. Belum lagi yang cacat, yang menderita karena kena radiasi. Sungguh suatu yang mengerikan. Inilah yang saya maksud. Orang-orang itu pandai, tetapi tidak berhikmat, tidak memiliki kasih. Mereka melakukan itu dengan kesadaran, dengan kejam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa apa yang diminta Salomo tentang hikmat yang diminta Salomo untuk dia bisa menghakimi, bisa memimpin bangsanya Israel yang begitu besar. Itu juga harusnya hikmat itu juga kita miliki. Meskipun kita bukan seorang raja, tetapi kita punya keluarga, kita punya persekutuan, kita punya masyarakat, kita punya pergaulan di mana saja. Jika kita memiliki hikmat seperti yang dimiliki oleh Salomo, maka hidup kita ini bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana untuk mengatakan bahwa ini salah, ini benar. Itu adalah karena kita memiliki hikmat. Nah, bagaimana kita bisa memiliki hikmat seperti yang Salomo punya? Alkitab mengatakan bahwa hikmat itu bisa kita dapatkan jika kita juga berupaya, kita juga berusaha. Seperti cerita saya tadi, di masa kanak-kanak saya ingin mendapatkan satu hadiah, saya harus berbuat. Saya harus melakukan sesuatu agar hadiah itu dapat saya terima. Demikian juga dengan hikmat. Apa yang bisa kita lakukan untuk meraih hikmat? Yang pertama, tentu kita harus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki rasa takut di hadapan Tuhan. Rasa takut itu bukan Tuhan itu seperti hantu, seperti bukan. Rasa takut kita kepada Tuhan itu kita segan kepada Tuhan. Kita itu hormat kepada Tuhan. Kita takut pada Tuhan itu kita takut untuk melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah takut akan Tuhan. Melakukan semua firman-Nya, melakukan semua kehendak-Nya dengan kesungguhan hati. Itulah takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jika hidup kita ini memiliki hikmat, maka bisa dianalogikan sebagai misalnya sebuah perahu yang besar. Ia memiliki kompas, pasti itu. Tetapi kompas itu rusak dan tidak bisa menunjukkan arah. Maka perahu itu akan kesasar ke sana kemari, diombang-ambingkan ombak laut. Demikian juga hidup kita. Kompas kita itu adalah hikmat itu. Hikmat yang bisa menuntun kita agar kita bisa melihat
dengan kacamata iman kita, inilah yang benar, inilah yang salah, inilah yang harus aku lakukan, dan inilah yang harus aku jauhi. Nah, hikmat itu menjadi suatu komponen yang sangat-sangat berharga di dalam kehidupan iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita semua diingatkan oleh Tuhan melalui kitab 1 Raja-Raja, agar kita juga berupaya di dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengejar hikmat sebagai bagian dari kehidupan kita, agar melalui hikmat yang kita miliki itu, kita bisa menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan terlebih dari itu, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan juga menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kiranya apa yang bisa kita pahami dari kitab Raja-Raja ini boleh menyemangati, boleh memberikan motivasi kepada kita semua untuk kita meneruskan kehidupan di dalam kehidupan kita selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali berdoa, syukur dan syafaat. Mari kita berdoa syukur dan syafaat saya hantarkan untuk kita semua. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghadap kehadirat Tuhan dalam doa. Kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan karena sejauh ini kami Tuhan izinkan untuk mengikuti ibadah, baik kami yang hadir di gerejamu ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengar dan kami terima. Untuk itu kiranya Roh Kudus yang penuh dengan kuasa berkenan menguasai dan memampukan kami agar kami bisa melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memberkati saudara-saudara kami yang mengabdikan diri dalam melayani Tuhan dan jemaat-Mu di sini khususnya. Kami mohon berkat Tuhan untuk Bapak Pendeta Joko Wibowo, berdoa untuk para majelis-Mu, berdoa untuk para panitia diaken yang sudah menyerahkan sebagian waktunya untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi mereka dan keluarganya. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang duduk di dalam komisi, panitia, tim, dan para pekerja koster dan tenaga administrasi gereja. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memampukan mereka dalam setiap pelayanan mereka masing-masing. Terkhusus kami berdoa untuk program pemanggilan pendeta dan pemanggilan majelis baru Tuhan. Kiranya untuk masa pelayanan 2021-2024, kasih karunia Tuhan boleh tercurah sehingga kerinduan kami, jemaat-Mu di GKJ Ngesrep ini akan hadirnya seorang pendeta dan majelis-majelis baru dapat terwujud karena kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk memohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan. Bagi mereka yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan kesehatannya. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Sumarsono, Bapak Niko Koyongian, Ibu Hartono Tendo, Ibu Martin, Ibu Tasmini. Kami berdoa untuk Ibu Suki, Bapak Mulato, Ibu Edi Supriyanto, Bapak Mujito, Ibu Yakti Yayanti, Ibu Triwidodo, dan juga Ibu Diah Kirana.
Kami juga berdoa terkhusus Bapa, kami menyerahkan kiranya Tuhan campur tangan di dalam proses operasi yang akan dijalani oleh anakmu terkasih Yulinar Priamsari pada besok hari Senin Tuhan, untuk mengambil benjolan di dalam tubuhnya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah dan memberkati dan memulihkan kesehatan saudara-saudara kami tersebut. Bagi mereka yang mengalami pergumulan di dalam keluarganya, kiranya Tuhan memberikan jawaban dan kelegaan atas pergumulan mereka. Berdoa untuk para warga Kasepuhan, mohon kiranya Tuhan berkati dengan semangat dan kekuatan, agar para orang tua kami dengan penuh rasa syukur boleh melakukan segala aktivitasnya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dengan hati yang penuh sukacita. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap rencana kerja majelis, komisi, tim, dan wilayah-wilayah, agar Tuhan sendiri yang memberkati dan menyertai, sehingga melalui berbagai kekuatan yang boleh kami lakukan, semua menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih terus belajar, baik yang duduk di tingkat SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berkati di dalam belajar mereka, di dalam aktivitas mereka. Tuhan berikan mereka semangat dan rajin belajar di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, sehingga anak-anak kami dapat berhasil dalam menempuh studinya dan boleh meraih cita-citanya atas berkat dan penyertaan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang merindukan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan kemudahan di dalam mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan cita-cita mereka. Berdoa untuk anak kami yang merindukan pasangan hidup, kiranya dipertemukan dengan jodoh yang seiman, yang kelak menjadi pasangan yang bahagia dan senantiasa memuliakan Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di negeri ini yang subur dan makmur. Namun kami sampai saat ini masih terus bergumul di tengah pandemi yang terjadi. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan berkenan campur tangan, membebaskan bangsa ini dari pandemi COVID-19. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan takut akan Tuhan. Dengan memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan, kiranya gereja-Mu boleh menjadi saksi atas kabar sukacita bagi bangsa dan negara kami. Bapa kami yang di surga, demikian seru dan ucap syukur kami sudah kami panjatkan. Mohon ampun atas segala dosa dan salah kami Tuhan, jika di dalam menaikkan doa ini ada sikap hati kami yang tidak berkenan kepadamu. Mengakhiri doa ini, izinkan kami menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama dengan umat Tuhan, marilah kita menyatakan kembali iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu Bapak Ibu dimohon bangkit berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah melimpahkan berkat bagi kehidupan kita masing-masing, dan berkat itu telah kita terima, baik berupa kesehatan di masa pandemi ini, dan kita boleh menghirup O2 dengan gratis, dan juga kita sudah diperkenankan untuk memuliakan Tuhan dan mengkuduskan pada hari ini. Sehingga kita layak untuk bersyukur. Pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian rezeki yang telah kita terima, dan pada persembahan ini kita dasari dengan firman Tuhan terambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari persembahan ini kita iringi dengan nyanyian tabuh gendang Kidung Jemaat 292 bait pertama. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Mari persembahan yang telah kita kumpulkan kita haturkan di dalam doa. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan ini kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami masing-masing, dan Engkau telah memberkati, Engkau telah memperkenankan, memberi kesempatan kepada kami masing-masing untuk memuliakan nama-Mu. Itu adalah berkat yang sangat besar yang kami terima. Terlebih-lebih Engkau telah memberikan kami masing-masing jiwa yang sehat, baik yang ada di dalam gereja maupun yang mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Tuhan, kami juga mengucap syukur Engkau telah memberi kesempatan kepada kami masing-masing untuk mengucap syukur, menyampaikan persembahan, baik yang berupa persembahan bulanan, persembahan mingguan, dan persembahan syukur lainnya. Tuhan, kiranya Engkau berkenan
menyucikan, dan memberkati. Dan Engkau telah melimpahkan berkat kepada kami masing-masing, dan Engkau berkenan memberkati kegiatan yang ada di GKJ Ngesrep ini. Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan terselip dosa, sikap hati yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan masih tetap berdiri, mari kita akan kembali angkat pujian, karena sebagai orang-orang percaya sebenarnya kita ini mendapat satu mandat untuk terus mengabarkan kabar sukacita. Kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 432, bait yang pertama, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, kebebasan bagi orang yang dilawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari dengan terus memohon hikmat Tuhan agar hidup kita senantiasa berkenan kepadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.